Ada itu, enggak ada. Oke, Ustaz. Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah, kita sudah kembali lagi. Dan kami ajak Anda ya, Ahmad ya. Ya. Mana, Ahmad? Mana? Udah balik kamera ke saya. Masuk TV lagi saya, Ya, alhamdulillah. silahkan di 0617944282. Ya, atau bisa melalui SMS di 085271153456 ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Ya, karena ada istilah katanya malu bertanya, nggak tahu. Iya. Ya, alhamdulillah. Ada telepon Pak Ustadz, langsung kita angkat. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Dian dari Bandung. Ibu Dian, silakan Bandung. langsung Ibu Dian. Begini, Pak Ustaz, katanya kalau lagi sedang sujud tuh Allah lebih dekat daripada urat leher ya, Pak Ustaz. Terus kalau kita berdoa, misalnya pakai bahasa Arab tidak boleh karena bacaannya hanya subhanallah a'la, Pak Ustaz. Ya. Apakah boleh gitu, Pak Ustaz? Ditambah gitu, Bu ya. Ya, syukron jawabannya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, pertanyaan bagus, Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ibu yang dirahmati Allah. Masalah yang dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya doa yang mustajab itu salah satunya adalah fi duburi kulli shalah atau di dubur shalah. Dubur itu kan belakang ya. Iya. Dalam artian yang pada terakhir dari sholat itu adalah tempatnya di sujud ataupun setelah tasyahud. Ya. Nah, bagaimana kemudian ketika kita tasyahud, bolehkah kemudian berdoa dengan menggunakan teks bahasa Indonesia atau dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bandung, bahasa Sunda atau bahasa daerah lainnya? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama dikatakan yang pertama mengatakan harus berdasarkan bahasa Arab atau berdasarkan dalil yang berdasarkan Al-Quran ataupun sunnah lafaznya. Contoh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Atau doa-doa yang lain yang berbahasa Arab. Yang kedua dikatakan boleh karena itu tadi dikatakan bahwasanya ini tidak termasuk dari musii'us shalah. Tidak yang termasuk membatalkan sholat. Karena dalil ini menunjukkan bolehnya kita berdoa. Karena kata Rasulullah itu tadi yang saya sebutkan, wadu'u kaifa syi'ta, maka berdoalah sekehendak kamu. Dalam artian menggunakan bahasa Indonesia bolehkah? Boleh. Jadi bolehkah ketika pada sujud terakhir itu atau di dubur sholah itu kemudian kita berdoa dengan bahasa Indonesia, maka ada yang mengatakan boleh dan saya lebih cenderung kepada boleh. Karena berdasarkan dalil tadi bahwasanya ud'u kaifa syi'ta, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah itu dengan cara apapun. Dalam artian dengan menggunakan bahasa Indonesia itu boleh. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi secara hukum boleh. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadznya. Boleh ya, Man ya? Boleh, banyak-banyak kita berdoa. Ya memang, makanya itu dianjurkan juga agak sedikit lama Pak Ustadz ya. Tapi jangan pula kayak kejadian dulu. Ini Pas apa? masih dia jadi imam, doanya panjang pula kawan itu. Dikira orang meninggal dia. Oke. Kami ajak kembali Anda sahabat Al-Risalah dan juga sahabat keluarga muslim, silakan di 0617944282. Ya, pakai SMS juga nggak masalah. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Oke, mungkin ada dari via SMS nih, Mbak. Iya, saya baca nih ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sat, saya mau bertanya nih, Sat. Jika saya mau berangkat kerja nih, Sat, saya itu berdoa, Bismillahi tawakaltu dan seterusnya nih, Sat. Ya, mana lagi nih, hilang pula dia. Lalu saya tambah lagi nih, Sat. Allahumma inni a'udzubika an azilla auzulla ya dan seterusnya nih, Sat. Kira-kira apa itu diperbolehkan nih, Sat? Ya, pertama doa itu pada asalnya. Doa itu pada asalnya bolehkah menggunakan doa-doa yang lain? Ya. Baik itu yang datang dari sunnah Rasulullah atau tidak, secara hukum boleh. Boleh. Tapi kemudian jangan meyakini bahwasanya itu adalah yang disunnahkan. Contoh kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya sekarang mau berangkat kerja, mudah-mudahan murahkan rezeki. Iya. Ya kan? Contoh dengan kalimat bahasa Indonesia. Jangan dengan bahasa Arab yang lain ya misalnya, biarpun. Nah,
kalimat yang kita ucapkan, lafaznya dari kita dan maknanya yang kita pahami, bolehkah ketika kita mau keluar rumah? Boleh, secara hukum boleh. Tapi jangan kemudian meyakini itu sunnah. Sama juga kalimat ini. Nah, orang yang keluar rumah kan mengatakan yang disunnahkan adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian baca doa safar. Doa safar yang kemudian maklum. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun misalnya, atau bismillahi majroha wa mursaha wa inna ila rabbina lamunqalibun misalnya kan. Dan banyak doa-doa yang lain, atau mengucapkan Allahu Akbar, ada yang mengucapkan subhanallah subhanallah atau Allahu Akbar. Nah, doa-doa ini itu yang kemudian disunnahkan, yang disunnahkan Rasulullah. Jadi ketika yang tidak bolehkah secara hukum boleh, tapi kemudian jangan meyakini bahwasanya ini adalah disunnahkan lafaznya. Karena ketika lafaz yang disunnahkan, katakan dia mengandung makna ibadah, kita ucapkan lafaznya, kita bermohon tapi kita mendapatkan ibadah, lafaz yang kita ucapkan. Nah, kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, Masya Allah, Ustaz. Pertanyaan satu dari saya, Pak Ustaz. Tentang berdoa ini. Bagaimana kan, Ustaz? Apakah berdoa itu kita harus mengeraskan suara, meninggikan permohonan, begitu kan? Maksudnya ngerasnya apa? Ngegas itu. Ya Allah, misalnya kan begitu kayak di TV-TV itu loh, satu Indonesia dengar semua doanya. Dan juga apakah harus, karena kan kita kalau berdoa begitu kita dengar berirama, bersajak-sajak begitu, Pak Ustaz. Bagaimana kira-kira, Pak Ustaz? Ya, maka dalam adab berdoa itu, pertama kita melihat dari beberapa hadis dan beberapa dalil. Yang pertama dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan kunna, bahwasanya kami dulu, kami ketika bersama dengan Rasulullah itu mengetahui Rasulullah itu setelah selesai sholat, kemudian dia berdoa. Kemudian dia berdoa, maka kemudian terdengar suaranya. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan kami, ini kan Aisyah ini wanita, apakah sholatnya di belakang atau di rumahnya? Karena rumah Rasulullah dengan masjid kan bersebelahan. Kami mendengar Rasulullah itu kalau selesai sholat terdengar gumaman. Gumam itu membacakan subhanallah, subhanallah. Enggak berapa jelas, lirih ya. Lirih. Terdengar suara Rasulullah tapi enggak jelas. Itu kata Aisyah itu. Nah, kemudian apakah kemudian dengan suara yang keras? Nah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, bahwasanya kami mengetahui Rasulullah itu kalau selesai sholat, fansarafa wajhi ila yaminina. Maka kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu berpaling ke belakang dengan sisi kanannya, dia muter ke kanan, menghadap kami, kata Ibnu Abbas. Kemudian kami dengar Rasulullah itu kadang-kadang selain azkar, zikir yang ma'ruf, yang setelah sholat itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu, katanya kami mendengar Rasulullah itu mengatakan Allahumma firli. Dia mengatakan Allahumma firli. Dalam artian Rasulullah juga setelah sholat fardu kadang-kadang berdoa dari masalah. Nah, terdengar. Nah, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um jilid 1, dikatakan, kata Imam Syafi'i bahwasanya ini menunjukkan Rasulullah melakukan ini, doa ini, agar apa? Kenapa terdengar kalimat lafaznya? Berarti menunjukkan keras, ya kan? Kata Imam Syafi'i ini menunjukkan yadullu annahu lit-ta'lim. Kata Imam Syafi'i ini menunjukkan dalam kitab Al-Um, menunjukkan ini adalah untuk mengajarkan kepada sahabat kadang-kadang Rasul dengan suara kuat. Dan dalam posisi lain dikatakan para sahabat itu ketika turun mereka berzikir atau berdoa ibadah mengatakan subhanallah, subhanallah, dikatakan. Ketika naik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kata Rasulullah, maka akhfid, kata Rasulullah, kemudian mengingatkan sahabat, pelankan suara kalian. Sesungguhnya yang kalian minta itu Allah itu tidak tuli. Dalam artian kemudian adab dalam berdoa atau berzikir itu tidak mengangkat kuat suara. Kadang-kadang boleh dilirihkan. Dilirihkan kalau seandainya kita mengajarkan kepada orang, menunjukkan bahwasanya kita berzikir, menjadi suri tauladan sama mereka, itu diperbolehkan. Tapi
dikatakan para ulama, salah satunya Imam Syafi'i dikatakan akan tetapi yang afdal itu adalah dengan suara pelan, bukan dengan dalam hati, tapi dengan lisan yang kemudian digerakkan. Itu dia. Oke, Ustaz. Ya, Masya Allah. Nah, kadang kita kan ada juga yang mendengar bahwa berdoa sambil memotivasi. Kayak mana pula itu? Ada ya, saya nggak tahu yang bawa doa itu kayaknya motivator gitu. Ibaratnya supaya memotivasi orang supaya lebih sadar akan dosanya sambilan di situ. Kadang malu Ustaz kalau kita berdoa kuat-kuat kan. Apalagi mintanya tak mobil gitu. Berdoa kok minta mobil sedikit sekali permintaannya. Ya mobilnya Tapi yang mewah terserah lah lah. Ustaz ya. Biar kedengaran orang, berarti sebelahnya orang leasing. Oke, Pak Ustadz, ini kita memasuki lagi nih Pak Ustadz ya tentang doa ini. Terkadang kita sudah banyak berdoa, tapi belum ada hasilnya gitu. Iya, ibaratnya padahal tujuan setelah berdoa itu supaya ya cepat dikabulin nih Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Iya. Kadang-kadang gitu ya, kebanyakan orang berpikir doaku kemana ya, kok nggak dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kata Allah, Udu'uni astajib lakum, minta ku penuhi. Berarti ini kan janji Allah, bahwasanya kadang-kadang kita nyangka mana ya doaku. Allah mengatakan mintalah, aku pasti penuhi. Kalimat pasti itu kan kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doaku yang kupanjatkan bertahun-tahun belum selesai. Nah, pertama itu maka dalam adab dalam berdoa itu nggak boleh suuzon kepada Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu dalam sebuah hadis, ma min muslimin yad'u Allah. Orang yang berdoa, yang bermunajat kepada Allah, kemudian dia tidak melakukan dengan syarat, dengan tidak melakukan ithim, dosa, kemudian qati'atur rahim, memutuskan silaturahim, ya kan? Tidak memutuskan silaturahmi lah kita bilang ya, tidak memutuskan silaturahmi kepada orang, maka dia ada 3 posisi kata Rasulullah. Yang pertama, ajabahullah, dia akan diijabah oleh Allah. Kadang-kadang kan kita dalam kehidupan kita ini diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah, doa kita ternyata diijabah oleh Allah. Kita kadang-kadang merasakan itu. Nah, kemudian yang kedua, dikatakan rafa'ullah ila sama, kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Kapan diijabah? Nanti pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat. Dalam artian kalau kita secara ibadah, kemudian kita masuk surga yang paling rendah, doa kita yang di dunia yang belum diijabah, itu yang menaikkan derajatnya. Jadi naik tingkat. Jadi kalau banyak-banyak doa nggak diijabah, ya maka bersyukurlah kita, nanti mudah-mudahan diangkat derajatnya di surga. Amin. Ya kan? Itu yang kedua. Kemudian kata Rasulullah itu tadi ajalah, ditunda. Yang ketiga dikatakan maka dihindarkan dari musibah yang besar. Contoh Pak Slamet berdoa, ya Allah berikanlah saya mobil, saya butuh mobil. Enggak dijawab sama Allah sampai sekarang. Kenapa? Bisa jadi kata Rasulullah yang ketiga adalah agar tidak terjadi petaka yang lebih besar. Mungkin saja kalau dikasih mobil tabrakan. Waduh. Iya, betul. Dan menjadi petaka. Itu kemudian tidak diijabah, dalam artian karena Allah melihat maslahat yang lebih besar kepada Pak Slamet. Jadi makanya kita harus husnuzon. Itu dia. Jadi 3 itu dia bentuk. Atau justru Ustaz, doa kita nggak dijabah karena doa orang lain, Ustaz. Doa orang lain. Misalnya Selamat ini doa mau nambah, tapi doa istrinya supaya 1 aja. Berarti laga dia. Kan mana tahu, Pak. Nah, Pak Ustadz, ini kita masuki begini Ustadz. Kadang ada anak nih Ustadz ya, kalau dia butuh kesuksesan, dia minta doa ke orang tuanya. Orang tuanya meninggal, dia minta orang lain doakan orang tuanya. Anak tak berfaedah ini. Ini bagaimana Pak Ustadz nih? Kadang banyak orang itu justru menyuruh orang lain untuk mendoakan orang tuanya gitu. Bahkan sampai membayar. Iya. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dia katakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, jika meninggal anak Adam, kita ini kalau meninggal kata Rasulullah, maka terputuslah kecuali 3. Yang salah satunya adalah doa anak soleh. Doa anak soleh. Nah, doa anak soleh di sini adalah doa anaknya.
anaknya yang soleh. Anaknya yang soleh. Maka diharapkan kitalah yang kemudian mendoakan orang tua. Bentuk bakti, maka dikatakan bentuk bakti orang anak kepada orang tua yang sudah meninggal, pertama adalah mendoakan, yang kedua adalah menyambung silaturahimnya. Nah, mendoakan orang tua itu adalah tugas kita selaku anak. Jadi bukan tugas orang lain, kita memerintahkan orang lain, membayar orang lain, nyuruh orang lain ngasih makan kemudian doakan, itu tidak benar. Dan itu salah, dan itu keliru pada bab ini, yang harusnya berdasarkan hadis ini yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah adalah doa anaknya, bukan orang lain. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan tidak sampai doa orang lain, tetangga, kemudian kerabat dan lain sebagainya, ketika mendoakan apakah sampai? Sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Yang sampai pada teks ini awaladin, walad di sini adalah yang dimaksud anak kandung. Jadi bukan anak tetangga, anak kerabat, bukan. Iya betul. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Maka dari itu sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah ya, hendaknya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Ya harus itu kewajiban kita. Jangan pula nyewai kita. Kita sibuk dengan orang tua kita sendiri ya. Nah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah kami akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.